Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Oktaviana Wijaya dengan NIM 1020224002228. Di sini saya akan menjelaskan apa yang ada di kelas account dan kelas account main. Di sini di kelas account ada tiga variabel, yaitu ID pelanggan dengan tipe data string, nama pelanggan dengan tipe data string, dan saldo dengan tipe data integer. Ketiga ini merupakan variabel instance yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian di sini ada konstruktor. Yang pertama konstruktor tanpa parameter, yang kedua ada konstruktor dengan parameter lengkap, dan yang ketiga ada konstruktor dengan parameter tidak lengkap, yaitu dia di sini tidak menginisialisasi ID pelanggan di dalam parameternya. Lalu apa sih fungsi konstruktor ini? Fungsi konstruktor ini adalah dia tuh menjalankan sesuai dengan nilai apa saja yang ada di dalam objek. Contohnya di account main di sini di account 1 dia hanya ada nama pelanggan dan saldo, maka dia akan masuk ke konstruktor yang ketiga. Dia akan menjalankan konstruktor yang ini. Begitu juga dengan misalkan di objeknya dia ada tiga parameter lengkap, maka dia akan menjalankan konstruktor yang kedua ini. Dan begitu juga jika tidak ada parameter, maka dia akan menjalankan konstruktor yang ini. Kemudian selanjutnya di sini ada setter, itu ada set ID pelanggan, set nama pelanggan, dan set saldo. Jadi setter itu fungsinya untuk memperbarui atau mengubah nilai yang ada di dalam variabel instance. Eh, di sini memerlukan this untuk keefisienan, karena jika tidak dia akan berubah menjadi kuning. Karena di sini ada kesamaan nama antara variabel dengan parameter. Kemudian di sini ada getter, ya ada get ID pelanggan, get nama pelanggan, dan get saldo. Getter tuh fungsinya untuk mengembalikan nilai yang ada di dalam variabel tersebut. Sebenarnya kalau tadi di setter disarankan menggunakan this, jika di getter tuh sebenarnya nggak usah karena dia tidak ada kesamaan nama. Dia tidak akan terjadi apa-apa jika thisnya dihapus. Kemudian di sini ada metode setor tunai eh, dengan variabel setor dan tipe data integer. Kemudian di sini tuh setor itu yaitu dengan menambahkan saldo yang ada dengan jumlah setor. Kemudian dia akan menampilkan pesan berhasil seperti ini. Di sini setor merupakan variabel lokal yang hanya bisa diakses di dalam ini saja, public void setor tunai saja. Jika setor diakses ke sini, maka dia akan berubah jadi merah. Kemudian di sini ada yang menggunakan disk. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tidak harus menggunakan disk juga. Dia bisa langsung menggunakan variabel biasa karena di sini tidak ada kekeliruan atau kesamaan nama dengan parameter apapun. Kemudian di sini di setor dia akan menampilkan saldo setelah setor tunai. Kemudian ada metode tarik tunai, yaitu dengan variabel tarik dengan tipe data integer. Di sini ada if. If-nya jika saldo lebih banyak dari yang ditarik, maka dia bisa menarik. Yaitu dengan saldo dikurangi jumlah tarik. Kemudian dia akan menampilkan pesan berhasil seperti ini. Dia memanggil variabel tarik dan variabel ID pelanggan. Kemudian dia menampilkan saldo terkini setelah tarik tunai. Kemudian else-nya itu jika saldonya kurang, maka dia akan melakukan menampilkan pesan error, yaitu penarikan gagal, saldo hanya tersisa. Kemudian dia memanggil lagi variabel saldo tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode transfer, yaitu di dalam parameternya ada account penerima dan nominal transfer. Di sini if-nya jika saldo lebih banyak dari nominal transfer, maka dia bisa ditransfer, yaitu dengan saldo sisa pengirim sama dengan saldo dikurangi nominal transfer. Kemudian di sini membuat variabel saldo penerima, yaitu dengan akun penerima get saldo. Get saldo di sini untuk mengembalikan nilai saldo eh, ditambah dengan nominal transfer.
Kemudian di sini account penerima set saldo, dia mengubah nilai yang ada di saldo dan dia memanggil variabel saldo penerima. Kemudian dia akan menampilkan pesan berhasil seperti ini, ada disk ID pelanggan. Kemudian di sini ada account penerima, get ID pelanggan. Itu di sini untuk memanggil mengembalikan nilai ID pelanggan seperti ini, seperti yang ada di output di sini. Kemudian dia akan mengupdate saldo sisa pengirim dan update saldo penerima. Di sini update saldo penerimanya menggunakan dia memanggil get saldo. Kemudian di sini else-nya jika saldo tidak cukup maka dia akan menampilkan pesan error saldo pengirim tidak cukup. Kemudian di account main di sini di kelas account main di sini ada dua objek. Yang pertama di account satu di sini parameternya hanya ada nama pelanggan dan saldo, maka dia akan menjalankan dia itu masuknya ke konstruktor yang tadi, konstruktor yang dengan parameter tidak lengkap yang di sini. Jadi dia tuh akan menyesuaikan konstruktor tuh menyesuaikan apa yang ada di sini. Jika di sininya lengkap, maka dia akan menjalankan konstruktor yang lengkap. Jika di sini tidak lengkap, maka dia akan menjalankan konstruktor yang tidak lengkap. Dan jika di sini tanpa parameter, maka dia akan menjalankan konstruktor yang tanpa parameter. Kemudian di sini akun satu ini melakukan perubahan nilai pada ID pelanggan, yaitu dia menggunakan set ID pelanggan, yaitu dia menambahkan ID 001. Kemudian di sini account satu melakukan setor tunai sebanyak 5.000, saldo awalnya 2.000, 2.000 ditambah 5.000 menjadi 7.000, ini outputnya. Kemudian di sini ada account 2 melakukan tarik tunai sebesar 500 yang awalnya saldonya 5.000 dikurangi 500 menjadi 4.500, ini outputnya. Kemudian di sini account satu juga memanggil metode tarik tunai, yaitu dia menarik sebesar 10.000, sedangkan kan saldo dia 7.000, jadi tidak bisa, maka dia menampilkan pesan error penarikan gagal, saldonya tersisa 7.000. Kemudian di sini ada metode transfer. Account satu ini transfer ke account 2 dengan nominal transfer 1.500. Di sini tampilannya seperti ini karena tadi di metode transfer seperti ini ya. Dia membuat parameter akun penerima dan nominal transfer. Maka dia akan menjalankan metode transfer, yaitu menampilkan pesan berhasil karena saldonya cukup, yaitu dia juga menampilkan update sisa saldo pengirim dan update saldo penerimanya. Yang asalnya saldo pengirimnya 7.000 dikurangi 1.500 dia menjadi 5.500, dan saldo penerimanya yang tadinya 4.500 ditambah dengan 1.500 menjadi 6.000. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.